Pemirsa, di sini realita lapangan bicara. Para kepala daerah membawa suara rakyat dari pelosok, sementara pusat memaparkan peta jalan nasional. Hasilnya, sebuah kesepahaman. Kebijakan pusat kini dirancang lebih adaptif, menghargai karakter lokal tanpa kehilangan fokus pada tujuan nasional. Kepemimpinan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari kesadaran sejarah bahwa bangsa ini berdiri di atas tetesan darah dan air mata para pahlawan. Dari Sabang hingga Merauke, setiap jengkal tanah memiliki cerita pengorbanan yang harus dijaga dengan kebijakan yang adil. Rakyat Indonesia tidak meminta hal yang mustahil. Mereka hanya rindu pada pemimpin yang jujur, yang bekerja tanpa pamrih, dan yang menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari kemewahan gedung pencakar langit yang menjulang, melainkan dari apa yang tersaji di meja makan rakyatnya. Visi besar Presiden Prabowo Subianto bukan tentang meniru negara lain, tapi tentang memuliakan manusia Indonesia. Sebuah manifesto sederhana, namun mendalam. Sebuah janji bahwa di bawah kepemimpinannya, hak dasar rakyat adalah panglima tertinggi. Sehingga saya membuat satu strategi yang sudah ada di buku, yaitu saya beri nama strategi transformasi bangsa. Jadi kita mau menjadi negara maju modern. Ya. Kriteria kita adalah maju modern, di mana seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada, atau kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup kualitas hidupnya baik. Di tengah ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menetapkan garis tegas. Swasembada pangan bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak bagi harga diri sebuah bangsa yang merdeka. Astacita bukan sekedar dokumen politik. Ini adalah peta jalan menuju perut yang kenyang dan hati yang tenang. Dari itu, ya kalau bisa saya ringkas lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan, sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Setelah urusan perut, barulah tenaga. Kemandirian energi adalah benteng terakhir agar Indonesia tidak lagi didikte oleh fluktuasi dunia. Presiden Prabowo Subianto yakin kekayaan alam kita lebih dari cukup untuk menerangi setiap sudut negeri tanpa harus mengemis keluar. Membalikan arus ekonomi, memastikan rupiah yang dihasilkan dari tanah desa kembali membangun desa tersebut. Itulah strategi besar transformasi bangsa. Kemudian swasembada energi. Harus. Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa. Kita sudah hitung. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop?
It is a miracle crop. Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit, CPO. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana tolong kelapa sawit, tolong. Artinya, it's a very strategic commodity. Karena dari kelapa sawit kita bisa punya puluhan derivatif. Cat dinding dari butuh kelapa sawit. Makanan, roti harus pakai minyak kelapa sawit. Dan nanti minyak kelapa. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Strategi transformasi bangsa bukan sekedar angka-angka pertumbuhan ekonomi. Ini adalah gerakan untuk mengembalikan martabat bangsa. Melalui 8 misi Astacita, Presiden Prabowo Subianto sedang membangun jembatan emas bagi anak cucu kita. Sebuah perjalanan panjang telah dimulai. Dari Sentul untuk seluruh pelosok negeri. Satu komitmen tetap terjaga. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Jendela Istana.